Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Baik anak-anak ibu semua, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah ibu sampaikan di minggu kemarin, bahwa hari ini kita akan belajar materi tentang menjaga kehormatan diri dari pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Pertama, ibu akan menjelaskan tentang apa sih itu zina atau apa pengertian zina itu. Zina merupakan suatu perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum memiliki ikatan perkawinan, ikatan pernikahan yang sah. Sama halnya dengan perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan laki-laki dan seorang perempuan sesama perempuan, itu juga disebut dengan perbuatan zina. Pergaulan bebas dan segala sesuatu yang mengarah kepada perzinaan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan juga merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Lebih dari itu, perilaku zina ini akan dikucilkan oleh masyarakat dan juga mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan perbuatan zina ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sya'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena perbuatan zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya yaitu perbuatan yang mendekati kepada zina. Yang pertama yaitu melakukan pergaulan bebas. Di zaman sekarang, para remaja-remaja seperti anak-anak ibu sekalian, seumuran dengan anak-anak ibu sekalian, telah banyak yang menyimpang, yang menyeleweng perbuatannya, pergaulannya sekarang. Contohnya saja seperti berdua-duaan dengan lawan jenis, na'udzubillahi min zalik. Telah banyak ibu temukan kasus-kasus tentang remaja yang hamil di luar nikah. Itu diakibatkan oleh pergaulan bebas, seperti berdua-duaan dengan lawan jenis, yang mengakibatkan nanti akan terjadinya perzinaan. Selanjutnya, contoh yang mendekati zina yang kedua yaitu mendekati tempat yang dapat mengundang atau merangsang nafsu syahwat
Contohnya seperti tempat klub malam ataupun tempat-tempat hiburan lainnya yang telah banyak kita temukan pada zaman-zaman sekarang. Selanjutnya yaitu melihatkan aurat dan menghayalkan hal tersebut. Selanjutnya yaitu melihat film ataupun tayangan-tayangan yang dapat mengundang kepada syahwat, seperti melihat film-film adegan video porno dan juga adegan-adegan lainnya yang dapat menimbulkan syahwat. Kemudian yang kelima yaitu membaca bacaan yang di dalam bacaan tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Nah, selanjutnya yaitu hukum perbuatan zina. Nah, para ulama telah sepakat bahwa hukum perbuatan zina yaitu haram. Perbuatan zina ini merupakan perbuatan dosa besar yang telah dikategorikan ke dalam perbuatan keji, perbuatan yang hina, dan juga perbuatan yang buruk. Nah, kategori perbuatan zina ini ada dua macam, yaitu yang pertama ialah pezina muhson. Nah, pezina muhson ini ialah berzinanya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah pernah menikah. Nah, hukuman bagi pezina muhson ini ialah dirajam ataupun dilempari dengan batu hingga mati. Selanjutnya kategori yang kedua yaitu pezina ghairu muhson. Nah, pezina ghairu muhson ini ialah berzinanya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum pernah menikah. Nah, hukuman bagi pezina ghairu muhson ini ialah didera sampai 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Selanjutnya yaitu dampak dari pergaulan bebas dan juga zina. Yang pertama yaitu mengakibatkan berbagai jenis penyakit kelamin. Yang kedua yaitu pezina akan mendapat hukuman. Yang ketiga akan mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat. Yang keempat yaitu dapat merusak ataupun mengaburkan nasab. Yang kelima yaitu dapat merusak masa depan anak. Dan yang keenam yaitu memicu terjadinya dosa besar. Selanjutnya yaitu cara menghindari pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Ada 4. Yang pertama yaitu caranya yang pertama memakai pakaian yang menutup aurat. Pakailah pakaian yang menutup aurat, pakailah pakaian yang rapi dan juga sopan. Yang kedua yaitu berpandai-pandailah dalam memilih teman. Maka anak ibu sekalian, pilihlah atau pandai-pandailah dalam memilih teman. Pilih teman yang soleh. Jangan sampai terjerumus kepada teman-teman nanti yang mengajak kita kepada maksiat. Yang ketiga yaitu hindarilah tempat-tempat yang dapat mengundang maksiat, seperti tempat-tempat hiburan yang seperti ibu jelaskan tadi.
Yang keempat yaitu hindarilah perbuatan-perbuatan yang dapat mengundang kemaksiatan. Nah, itu adalah 4 cara untuk menghindari pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Anak-anak ibu sekalian, dari materi-materi yang telah ibu jelaskan tadi telah jelas bahwa marilah kita sama-sama menjaga kehormatan diri kita agar tidak terjerumus kepada perbuatan atau pergaulan bebas yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya perzinaan. Nah, di sini ibu hanya menyampaikan kepada anak-anak ibu, hanya mengingatkan kepada anak-anak ibu untuk tidak sembarangan dalam melakukan pergaulan yang nantinya akan berdampak kepada masa depan anak-anak ibu sekalian. Hanya itulah materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Selanjutnya materi selanjutnya akan ibu sampaikan pada minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.